Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ilza Atika. Nama saya Mauliza Rahmi. Dan nama saya Rina Putra Fauska. Kami mahasiswa FK Biologi angkatan 2019 Unicorn 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berjudul Anatomi Daun. Ada 5 pokok pembahasan yang akan dipaparkan, yaitu asal-usul daun, perkembangan daun, perbandingan histologi daun monokotil dan daun dikotil, anatomi daun dikotil, monokotil, dan daun jenis spermae. Yang terakhir adalah perbandingan di antara ketiganya. Baiklah, saya akan menjelaskan asal-usul daun. Terdapat 2 teori dari asal-usul daun, yaitu teori Taylor dan teori Enasi. Yang pertama itu adalah teori Taylor. Zimmerman mengatakan bahwa daun megafil berkembang dari cabang lateral 3 dimensi tumbuhan darat pertama, dan terdapat 3 tahap pertumbuhan dalam pembentukan daun, yaitu 1. Overtopping. Nah, overtopping adalah pembentukan cabang yang berasal dari samping dan bersifat determinat. Yang kedua, ada planation, yaitu perkembangan sistem percabangan yang menjadi rata atau pipih. Dan yang ketiga adalah webbing, yaitu penyatuan cabang-cabang yang sebelumnya pipih dengan perkembangan jaringan mesofil untuk membentuk helaian daun yang disebut webbing. Teori kedua adalah teori Enasi, yang menyatakan bahwa daun mikropolus berasal dari perkembangan bagian samping batang. Pada awal pertumbuhan, jaringan pengangkut tidak terdapat, namun setelah itu muncul dari pangkal menuju ke ujung daun. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mauliza. Baiklah, terima kasih Filza. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan daun. Daun baru berkembang dari primordial daun yang dibentuk pada meristem apex. Setiap primordial daun terbentuk pada bagian panggul meristem apex pucuk. Ketika primordial daun baru terbentuk, maka primordial daun yang sebelumnya atau yang sudah lama atau yang sudah tua itu telah melebar secara progresif karena adanya aktivitas meristem dalam daun itu sendiri. Kemudian adanya interval waktu antara pembentukan primordial daun sebelumnya dengan primordial daun berikutnya pada meristem apex itu disebut dengan plastokron. Kemudian primordial daun pada tumbuhan dikotil biasanya terbentuk pada sebagian kecil dari diameter meristem apex pucuk. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, primordial daun terbentuk dan berkembang pada sekeliling meristem apex pucuk. Jadi daun dikotil yang sangat muda tampak berbentuk seperti pasa, sedangkan daun monokotil tampak seperti kerah baju yang menutupi seluruh apex pucuk. Kemudian mengenai perbandingan histologi daun monokotil dan daun dikotil. Di sini terdapat 3 diagram yang akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Untuk diagram pertama, ini merupakan diagram dorsiventral pada tumbuhan kaya yang merupakan salah satu tumbuhan dikotil. Langsung saja pada diagram ini terdapat bagian marginal meristem, yang dimana bagian marginal meristem ini terbagi 2, yaitu bagian marginal dan submarginal. Pada bagian marginal terdapat adaxial protoderm atau lapisan atas dan abaxial protoderm atau lapisan bawah. Jadi pada adaxial protoderm ini membentuk adaxial epidermis, sedangkan pada abaxial protoderm itu akan membentuk abaxial epidermis. Sedangkan pada bagian submarginal terdapat adaxial layer atau lapisan atas dan juga abaxial layer atau lapisan bawah. Kemudian adaxial layer ini akan membentuk pseudoparenkim, sedangkan abaxial layer ini akan membentuk jaringan spons pada bagian bawah, dan abaxial layer ini akan membentuk middle layer atau lapisan tengah yang akan membentuk jaringan mesofil spons. Kemudian pada lapisan tengah ini adanya procandium yang akan membentuk jaringan pengangkut. Kemudian masih membahas diagram histologi dorsiventral pada tumbuhan Pelargonium yang merupakan tumbuhan dikotil. Jadi histologinya ini terdapat pada bagian marginal meristem yang terbagi 2, yaitu bagian marginal dan submarginal, di mana pada bagian marginal terdapat adaxial protoderm atau lapisan atas dan abaxial protoderm atau lapisan bawah.
di mana adaxial photodrome ini akan membentuk adaxial epidermis, dan bagian abaxial photodrome ini akan membentuk abaxial epidermis. Pada bagian submarginalnya terdapat adaxial layer atau lapisan atas, dan juga middle layer lapisan tengah, dan juga abaxial layer atau lapisan bawah. Dan kemudian adaxial layer ini membentuk lapisan terluar palisade parenchyma. Sedangkan middle layer ini terbagi tiga, ada yang adaxial tier, procambium, dan juga abaxial tier, di mana adaxial tier ini akan membentuk lapisan atas yang dalam palisade parenchyma, juga lapisan tengah. Sedangkan procambium akan membentuk jaringan pengangkut, dan abaxial tier akan membentuk jaringan spons. Sedangkan abaxial layer akan membentuk lapisan terluar dari jaringan spons. Kemudian pada diagram yang ketiga ini yaitu pada daun oriza yang merupakan salah satu contoh tumbuhan monokotil. Jadi histologinya itu berasal dari marginal meristem, di mana marginal meristemnya itu terbagi dua, yaitu bagian marginal dan submarginal. Pada bagian marginal terdapat adaxial photodrome yang akan membentuk adaxial epidermis, dan ada bagian abaxial photodrome yang akan membentuk abaxial epidermis. Kemudian pada bagian submarginal itu akan terdapat adaxial layer dan abaxial layer, di mana adaxial layer akan membentuk jaringan mesofil pada bagian atas, akan membentuk jaringan yang mengalami penebalan, dan juga berkas pembuluh. Selain itu, adaxial layer ini juga akan membentuk central layer dan procambial strands, di mana central layer dan procambial strands ini akan membentuk jaringan mesofil pada bagian pusat, kemudian akan membentuk jaringan pengangkut dan juga berkas pembuluh. Sedangkan abaxial layer ini akan membentuk berkas pembuluh pada bagian bawah dan juga lapisan jaringan mesofil. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rima. Baiklah, terima kasih Mauliza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi daun dikotil, monokotil, dan pinus atau gymnospermae. Yang pertama, anatomi daun dikotil. Daun dikotil secara umum memiliki suatu jaringan kutikula yang mempunyai fungsi untuk meminimalisir proses terjadinya penguapan terhadap air melalui permukaan dari daun. Jaringan kutikula adalah hasil dari proses penebalan terjadi dari zat kitin yang letaknya pada bagian atas dan juga bawah permukaan daun. Stomata pada daun dikotil melapisi permukaan daun bawah dan juga permukaan daun atas. Kelenjar daun dan juga rambut daun pada tumbuhan dikotil mempunyai fungsi sebagai media untuk pengeluaran. Urat daun mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan untuk transportasi zat yang letaknya di bagian helai daun. Mesofil pada daun dikotil merupakan salah satu bagian dari daun yang bisa ditemukan pada bagian lapisan epidermis bawah dan juga lapisan epidermis atas, di mana mesofil ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan proses fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil ini memiliki sel berkas pengangkut memanjang pada arah sejajar terhadap tulang daun. Epidermis pada tumbuhan dikotil ini berdinding tipis, dan tumbuhan dikotil juga mungkin memiliki banyak kloroplas yang sedikit atau tidak mengandung kloroplas sama sekali. Tumbuhan dikotil seringkali terdapat kristal pada kebanyakan daun dikotil. Parenkim berkas pengangkut memperluas ke epidermis pada satu atau kedua sisi daun. Perluasan berkas pengangkut ini terjadi pada tumbuhan dikotil. Anatomi daun monokotil. Secara umum, daun monokotil dapat diketahui karena bentuk daunnya yang mirip dengan bentuk pita. Diketahui pada daun monokotil tersebut mempunyai lembaran yang menggunakan untuk membungkus bagian batangnya. Posisi pada urat daun monokotil tersebut juga terlihat saling sejajar. Jaringan epidermis pada daun monokotil ini letaknya terdapat pada bagian lapisan permukaan atas serta bagian lapisan permukaan bawah daun, sama halnya dengan letak kutikula pada tumbuhan monokotil ini. Pada tumbuhan monokotil, stomatanya bisa dilihat terletak secara berderet. Sedangkan bagian mesofil pada monokotil mempunyai fungsi dalam membantu membuat zat makanan melewati proses fotosintesis terletak pada bagian cekungan antara urat dari daun. Lapisan pada tumbuhan monokotil memiliki pengangkut atau berkas pengangkut di bagian luar terdiri atas sel parenkim dengan dinding tipis.
Sel selubung mengandung tepung selubung tepung. Sel selubung bagian dalam selubung mestom, selnya lebih kecil dengan dinding tebal dan berisi lamela yang mengandung gabus. Sel mestom analog dengan endodermis terdapat pada tumbuhan monokot tersebut. Anatomi daun Gymnospermae. Pada Gymnospermae tersebut terdapat jaringan transfusi. Jaringan transfusi memiliki berkas pengangkut seperti kulit keras, sel epidermisnya berdinding tebal, kutikula tebal, stomata tersembunyi atau terdapat pada permukaan abaksial daun. Mesofil pada daun Gymnospermae ini terdiri atas parenkim, palisade, dan parenkim spons. Hipodermis selapis atau dua lapis terdapat pada daun Gymnospermae tersebut. Protoxylem diiringi parenkim pada sisi abaksial atau sisi bawah daun dan metaxylem pada sisi adaksial atau atas daun. Xylem sekunder berkembang phloem dari kambium yang terletak di antara dua tipe jaringan pembuluh. Tulang daun pada tumbuhan Gymnospermae ini dikelilingi oleh endodermis. Di bawah phloem terdapat satu lapisan sel parenkim transfusi. Pada tumbuhan pinus contohnya, terdapat sel berdinding tebal yang ditutupi oleh kutikula. Stomatanya terdapat di semua sisi daun dan hipodermis terdiri atas sel parenkim berlignin. Mesofil berasal dari sel parenkim dan berisi kloroplas, terdapat saluran resin. Berkas pengangkut pada tumbuhan pinus saling berdekatan. Protoxylem terdapat pada sisi adaksial dan metaxylem terdapat pada sisi abaksial dengan dekat dengan phloem. Berkas pengangkut pada tumbuhan pinus dikelilingi oleh trakeida dan sel parenkim. Trakeida pada tumbuhan Gymnospermae atau pinus berukuran panjang dan dekat berkas pengangkut. Trakeida yang jauh dengan berkas pengangkut berbentuk seperti parenkim pada tumbuhan pinus. Pada tumbuhan pinus, berkas pengangkut bersama jaringan transfusi dikelilingi endodermis yang tidak mempunyai pita Kaspari. Dinding aktilin berisi senyawa penutup tanpa gabus mengandung banyak lignin. Tumbuhan pinus juga memiliki dinding radial dan tangnesial terdapat nokta halaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan dari ketiga struktur daun tersebut. Yang pertama, tumbuhan dikutil, pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Tumbuhan monokotil, pertulangan daun sejajar atau melengkung. Sedangkan pertumbuhan daun pada daun Gymnospermae memiliki daun yang jarang, memiliki daun lebar serta memiliki jarang tersusun. Daun tumbuhan dikotil memiliki kedua jaringan tiang, palisade dan spons. Sedangkan monokotil tidak memiliki jaringan tiang dan tumbuhan Gymnospermae memiliki jaringan transfusi. Stomata daun pada daun monokotil terletak secara berderet. Stomata pada daun dikotil yang ada pada bagian daun dikotil melapisi permukaan daun bawah dan juga permukaan daun atas. Sedangkan stomata pada daun Gymnospermae tersembunyi, yaitu terdapat pada permukaan abaksial daun. Baiklah, terima kasih. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.